Ngakak, AHY SBY ngoceh, Jokowi cuek aja ngurusin kebo. Ada yang cerewet dalam beberapa hari belakangan ini. Pertanda panik lalu salah menilai. Lalu salah pilih langkah atau strategi, rusaklah hasilnya. Itulah yang terjadi pada AHY dan SBY. Entah apa yang terjadi di balik layar. Apakah mereka percaya sekali bahwa Presiden Jokowi bakal maju di 2024 sebagai cawapres? Dan oleh sebab itu mereka berusaha keras untuk menjegal Jokowi. Kalau merasa bagus, kenapa mesti takut saingannya? Atau SBY juga mau maju sebagai cawapres di 2024? Jadi persaingan ketat sudah dimulai sejak sekarang. Yaitu si HSBY ya. Mungkin mau meniru jejak Mahathir Mohamad yang kembali jadi Perdana Menteri Malaysia di usia 90-an. Tapi, kok caranya dengan menjelek-jelekan Presiden Jokowi? Takut saingannya? Atau AHY mungkin panik melihat hasil survei elektabilitas Ganjar Pranowo yang makin berkibar. Misalnya hasil survei SMRC beberapa hari lalu yang menunjukkan bahwa PDIP akan berpotensi besar menang dalam Pilpres 2024 jika mengusung Ganjar Pranowo. Angka elektabilitas Ganjar naik terus, disiterai dengan makin ramainya deklarasi pencapresan Ganjar oleh para relawan dan masyarakat umum di berbagai daerah. Sementara AHY hanya sekedar diteriaki presiden oleh kadernya sendiri di acaranya sendiri. Nah, di acara itulah rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, AHY berkicau berusaha memojokkan Presiden Jokowi, berusaha menafikan prestasi dan kinerja Presiden Jokowi. AHY berusaha menyindir pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan menyaksikan kesuksesan program tersebut. AHY kemudian mengklaim bahwa sebagian infrastruktur yang diresmikan Presiden Jokowi itu 70% hingga 80% sudah dikerjakan di era Presiden SBY. Sehingga Presiden Jokowi hanya tinggal menyelesaikan sisanya dan tinggal gunting pita saja. AHY juga mengklaim bahwa masyarakat merindukan pemerintahan SBY dan Partai Demokrat. By the way, kok yang disebut AHY cuma hanya klaim atas prestasi SBY? Apakah SBY yang akan maju di Pilpres 2024? Bukannya AHY yang katanya mau nyapres. Kalau AHY yang mau nyapres, harusnya prestasi dan hasil kerja AHY dong yang dipaparkan panjang lebar. Lagian masyarakat mana yang rindu dengan pemerintahan SBY dan Partai Demokrat? Waktu itu kan Partai Demokrat sudah bikin video katakan tidak pada korupsi, yang bintang iklannya malah tersandung kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, dan Andi Malarangeng. Gara-gara itu Partai Demokrat tidak lagi menyuarakan anti korupsi di pemilu 2014. Targetnya waktu itu minimal dapat 15% suara. Hasilnya ya jeblok lah, jadi 10% saja. Sejumlah proyek pun mangkrak. Contoh klasik ya Wisma Atlet Hambalang. Selain itu ada juga jalan tol, jembatan, proyek pembangkit listrik, bandara, dan sebagainya. Kemudian gantian SBY yang ngoceh. Disampaikan di acara yang sama, SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bakal turun gunung karena melihat ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Menurut SBY, konon Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres saja. Menurut informasi yang dia terima, Demokrat bersama koalisinya tidak bakal bisa mengajukan cawapres sendiri. SBY menyebut hal itu jahat dan batil. Kalau bukan provokasi, apa dong namanya? Maksud hati bikin heboh dan gaduh untuk memojokkan Presiden Jokowi, dianya yang kena batunya. Padahal SBY itu kan beberapa bulan yang lalu baru aja dibiayai negara berobat ke Amerika. Nah kok sekarang malah berusaha bikin gaduh dengan melempar berbagai isu negatif terkait pemilu 2024. Kalau menurut yang bukan-bukan tanpa bukti, itu kan namanya provokasi. Tujuannya apa coba kalau bukan untuk bikin gaduh publik? Negarawan kok tingkahnya nggak elok gitu ya? Akhirnya malah melahirkan banyak kecaman dan cemoohan. Hambalang pun kembali disebut-sebut. Tidak perlu Presiden Jokowi yang menanggapi ocehan AHY maupun SBY. Tidak perlu. Cukup sejumlah petinggi partai maupun lembaga terkait, seperti Sekjen PDIP, Hasto Kristianto yang dengan telak membalikkan tuduhan SBY.
Hasto mengingatkan SBY kembali bahwa justru puncak kecurangan pemilu itu terjadi pada pemilu tahun 2009 di era SBY. Seperti banyaknya manipulasi daftar pemilih tetap, di mana salah satu bukti ada di Pacitan. Kemudian dari KPU menegaskan dan menjamin bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila ada kecurangan, KPU mempersilahkan siapa saja untuk melapor ke Bawaslu. Bahkan Partai Nasdem yang disebut-sebut berpotensi jadi teman koalisi Demokrat juga turut memperingatkan agar kalau AHY mau nyapres, tidak perlu sindir-menyindir. AHY diminta untuk lebih membicarakan soal program-programnya. Calon teman koalisi lo, ini yang ngomong? Malu dong, AHY diajarin dulu gimana cara bersaing yang benar dan sehat. Tentu saja balasan monohok datang dari politisi PDIP Adian Apitupulu. Adian memberikan data yang cukup detail dari 3 jenis infrastruktur, yakni jalan tol, bandara, dan bendungan. Adian mengaku kasihan pada AHY yang sudah dijerumuskan untuk menyampaikan data yang salah di depan publik. Adian mempersilahkan AHY untuk menghubunginya jika masih tidak puas dengan data tersebut. Atau jika AHY mau Adian menyampaikan data 1000 lebih unit urusan yang mangkrak hingga akhirnya jadi tempat menyeramkan. Yang kemudian, sukses jadi lokasi syuting film horor. Atau kalau AHY butuh data hambalang, itu kata Adian loh, makjeb. Saya yakin publik lebih percaya sama data-data dari Adian Apitupulu ini. Duet AHY dan SBY sama-sama melempar-lempar isu. Tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya. Buat apa? Untuk memuluskan jalan AHY mau nyapres, atau SBY mau jadi cawapres. Intinya kan gini, menjelek-jelekkan orang lain tanpa bukti untuk mendongkrak ciri diri sendiri. Apakah publik bahkan percaya? Atau publik lebih percaya Google ya? Karena tinggal cari aja di Google dapatlah semua berita soal mangkrak, kasus korupsi dan sebagainya. Itu borok semua. Bukannya memperlihatkan prestasi sendiri, malah bisa jadi bikin dirinya dan partainya melorot dan nyungsep. Sebutan bocil dan karbitan pun menggema lagi di medsos. Masa depan suram kan mendiang bikin lagu. Itu kan hasil karya sendiri, bisa dibanggakan hasil nyatanya. Daripada ngoceh-ngoceh sendiri seperti orang yang panik, gelagapan tanpa data valid, dikecam lagi, dibully lagi. Sementara tidak ada sama sekali tanggapan dari Presiden Jokowi. Buat apa kan Presiden Jokowi menanggapi ocehan macam ini? Mending Presiden Jokowi ngurusin kebo, punya rakyat. Ini beneran kerja, bukan semacam kode atau sinyal atau langkah catur gitu. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi yang sedang berkunjung ke Maluku mendatangi dan berdialog dengan para peternak kerbau di Pulau Moa. Para peternak kerbau ini menjelaskan kendala yang mereka hadapi, yakni kekurangan air akibat kekeringan. Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membangun satu embung di setiap desa di sana. Para peternak kerbau pun mengapresiasi respon Presiden dan kedatangan beliau di wilayah mereka yang jauh itu. Coba tanya ke SBY, berani nggak dibandingkan mobilitas dengan Presiden Jokowi? Pernah nggak berkunjung sampai ke Pulau Moa? Atau ke Asmat di Papua? Berani nggak SBY memaparkan prestasi AHY yang terkait dengan masyarakat? Atau AHY sendiri yang memaparkannya? Lalu dibandingkan dengan Jokowi saat menjabat sebagai wali kota dan gubernur, gak usah sampai ke presiden lah. Kalau berani memancing-mancing, ya harusnya berani pula mengungkap prestasi sendiri kan? Sudahlah, masyarakat sudah tahu siapa yang membangun buat rakyat dan siapa yang proyeknya mangkrak. Selalu dari kura-kura.